Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Mohon maaf DKM ini harus diganti karena 2 minggu yang lalu kesiram ya. Tapi kalau nggak disiram nggak diganti-ganti kan. Teman-teman sekalian, dalam kajian fikih atau usul fikih ada yang dikenal istilah am dan khas. Am itu khusus, umum, khas itu khusus. Begini misalnya, dalam kasus iddah perempuan itu banyak. Ada kalimat mengatakan perempuan mana saja yang suaminya meninggal maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi Pak, kalau ada tetangga Bapak suaminya meninggal, janda-janda, maka si janda itu tidak boleh menikah sampai 4 bulan 10 hari. Yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa aslah. Dari hitungan wafat suaminya. Dari sisi jandanya itu namanya iddah. Iddah itu ada ya'uddu iddah, menunggu, menghitung. Dan dia selain iddah harus ada istilah ulama bilang ihdad. Ihdad itu kalau bisa si jandanya jangan berpenampilan menarik. Skincare-nya jangan dipakai dulu. Jangan pakai baju yang mencolok. Khawatir nanti ada orang yang tertarik. Maka si janda selama 4 bulan 10 hari berpakaian biasa saja supaya tidak menarik perhatian para lelaki. Bukan buaya darat sih, bukan. Lelaki-laki yang memang ingin menafkahi janda gitu deh ya. Kelihatannya kan soleh kedengarannya. Tapi kalau yang ditinggal mati adalah perempuan dalam keadaan hamil, beda ayat nih. Secara umum dikatakan perempuan mana saja yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Ada perempuan ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka tidak berlaku 4 bulan 10 hari. Berlaku ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil kalau ditinggal mati suaminya maka iddahnya sampai melahirkan. Itu Ustaz, kalau dia hamilnya 9 bulan tinggal nungguin lahir saja, lalu suaminya meninggal, ya sudah, pas lahir dia boleh menerima lamaran, dia boleh menikah, tapi tidak boleh hubungan suami istri sampai darah nifasnya selesai. Nikahnya sah, walaupun hari ini suaminya meninggal, besok dia lahiran, lusa dia nikahan. Gile bener. Enggak deh, ini kasus hukum aja lah ya. Kasus hukum ini kan kadang-kadang kalau ulama andaikan gitu ya, andaikan. Sah nggak nikahnya? Sah. Kenapa? Sebab masa iddahnya sudah berakhir. Cuma hubungan suami istrinya yang belum boleh. Kenapa? Sebab biasanya perempuan ada masa nipasnya. Secara umum, Am mengatakan bahwa seluruh perempuan yang suaminya meninggal nggak boleh nikah selama 4 bulan 10 hari. Tapi perempuan yang suaminya meninggal dalam keadaan hamil harus sampai melahirkan. Itu kalau baru 1 bulan, ya berarti panjang dia. 9 bulan di iddahnya. Itu am dan khas. Maka jangan mengamalkan sebuah ayat, sebuah hadis yang sifatnya am sebelum tahu ini ada khasnya atau tidak. Agak ke sana Pak, kita melebar sedikit. Jadi perempuan itu Pak, itu masa iddahnya macam-macam. Ada perempuan yang diterai suaminya tidak ada iddahnya. Siapa itu? Perempuan yang belum berhubungan. Jadi pengantin baru, malamnya berantem. Paginya nikah, malamnya ribut gara-gara amplop kondangan. Terjadi perceraian karena keributan besar, tidak terjadi hubungan suami istri, maka perempuan itu tidak ada iddahnya. Ketika dijatuhkan talak, maka dia boleh langsung menikah karena tidak ada hubungan suami istri. Maharnya bagaimana? Maka maharnya si perempuan berhak mengambil separuh maharnya. Kenapa? Kan belum diapa-apain Ustaz. Ya paling tidak udah duduk berdua di taman, udah megang tangan di taman paling tidak. Itu separuh tuh. Nah,
Tapi kalau mau diikhlasin, ya udahlah buat kenang-kenangan aja begitu. Kan, itu boleh, tapi aturannya separuh. Yang kedua, perempuan yang iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci itu perempuan normal cerai hidup. Cerai hidup karena suaminya terjerat pinjol atau judol gitu ya, judi online, maka si istri menggugat cerai. Kemudian terjadi perceraian, diputuskan oleh pengadilan, jatuh talak 1, maka si istri, mantan istri tidak boleh nikah lagi selama 3 kali suci. 3 kali suci gini, ketika keputusan pengadilan diputuskan si perempuan dalam keadaan suci, maka dihitung 1. Kemudian haid suci dihitung 2. Kemudian haid dihitung suci itu 3. Maka dia harus melewati 3 kali suci. Namanya salah satu quru, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai hidup oleh suaminya maka harus menanti 3 kali suci. Tapi kembali, gimana kalau perempuan yang dicerai oleh suaminya udah nggak haid? Ada aki-aki 80 tahun bercerai sama istrinya 75 tahun. Gara-gara buka puasa. Nah, karena suaminya pengennya makannya sama kolak, istrinya pengennya sama gorengan, jadi ribut gara-gara itu. Akhirnya digugat cerai sama suaminya yang sudah 80 tahun, istrinya 75 tahun. Ini kan istrinya sudah tidak haid. Kalau pakai ayat yang tadi, 3 kali suci, nggak ada idahnya ini, dia mah suci terus. Nenek-nenek udah selesai. Maka menggunakan ayat yang lain, 3 bulan. Salah satu ashhurin, 3 bulan. Termasuk perempuan yang nikah dini belum haid. Perempuan yang sudah tidak haid atau perempuan yang belum haid sama sekali. Walaupun talaknya talak hidup, maka dia iddahnya tidak 3 kali suci tapi 3 bulan. Secara umum perempuan mana saja yang diceraikan suaminya iddahnya 3 kali suci. Tapi buat nenek-nenek yang tadi itu, nah, apa ada ya nenek-nenek maki-aki? Biasanya semakin tua semakin sayang biasanya. Manggil udah nggak manggil nama, manggil sayang. Dia lupa namanya siapa itu. Kan ada cerita gitu ya. Cerita orang datang ke rumah kakek-kakek umur 85 manggil istrinya, sayang aku mau ngopi sayang gitu. Kata tamunya, masih mesra aja. Lupa namanya gitu. Nah, ada lagi talaknya sampai melahirkan, itu tadi perempuan-perempuan yang dicerai ketika hamil. Nah, dalam perceraian itu ada istilah talak raj'i, ada istilah talak bain, ada bain sugro, ada bain kubro. Quran mengatakan at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ini saya ngaji ini Pak karena depannya am dan host, bukan ngajarin cerai, bukan Pak ya. Ini kayaknya kita udah suruh bercerai mau Ustaz, enggak Pak. Ini mah lagi kebetulan ketemu am dan host contohnya. Sebab judul matanya kuliah fikih umum. Saking umumnya kemana aja kita. Enggak. Nanti kalau sudah selesai bahasannya baru kita masuk ke awal dah, ke fiqhul ibadah. Kita masuk ke toharo, kita masuk ke sholat. Nanti habis fikih ibadah selesai, kita masuk ke fikih nikah. Bagaimana cara nikah. Gak usah kali ya. Bikin nikah, gak usah, udah terlambat ini kayaknya, terlambat. Gak usah. Tapi paling tidak pergaulan dalam nikahnya. Ya. Ada tolak namanya raj'i. Raj'i itu dari kata raja'a yarji'u raj'an, artinya kembali, artinya talak yang bisa balik. Begini. Kalau ada kasus naudzubillah dzalik ya, seorang menceraikan istrinya pertama kali, maka namanya talaknya talak 1. Talak 1 namanya raj'i. Si suami boleh balik lagi kepada istrinya. Caranya, kalau baliknya sebelum 3 kali suci, maka tidak perlu nikah ulang. Kalau baliknya sudah melewati 3 kali suci, maka harus pakai nikah baru. Nah, jadi kalau ada orang yang si A, laki-laki, menceraikan si B, perempuan, nah, maka si A boleh balik ke si B. Kalau talaknya baru 1 atau talaknya 2, namanya raj'i. Raja'a yarji'u raj'an. Kembali. Kapan kembalinya?
kalau dia kembali sebelum iddahnya selesai, 3 kali suci, maka tidak perlu nikah ulang. Makanya Pak, dalam fikih kita, kalau ada laki-laki sama perempuan bercerai sebelum masa iddahnya selesai, masih boleh tinggal satu rumah. Yang laki di kamar depan, yang perempuan di kamar belakang. Ntar kalau yang malam-malam yang laki ke belakang, Pak, berarti rujuk. Tuh. Buka pintu tuh, tok tok, assalamualaikum, siapa? Gua siapa? Lu mah gua. Kalau Betawi kan gitu ngomongnya. Kalau Betawi mah, lu mah gua. Mau ngapain? Lu kagak paham aja. Kita kan udah bercerai, Bang. Udah kita balik aja lagi. Abang mah buka pintunya, rujuk. Tapi kalau sudah 3 kali suci, maka yang laki, yang perempuan harus diberikan mut'ah sama si suami. Apa itu mut'ah? Pesangon. Buat modal hidup dia sebelum punya suami baru. Itu namanya mut'ah, Pak. Ya namanya kita pernah tinggal lama 15 tahun. Ya lu ngurusin gua. Nih kalau pakai bahasa Betawi, kopi lu sediain, baju lu cuciin, lu setrikain, sepatu lu semirin, walaupun kadang-kadang naik ke jidat gua sekali-kali. Kalau 1 tahunnya gua hitung 5 juta, 15 tahun berarti 45 juta. Nih, buat modal hidup nanti. Mudah-mudahan ketemu suami yang lebih baik dari gua. Ya, itu namanya mut'ah. Harus ada, itu harus ada. Maka kalau nggak punya modal, jangan sok nyerahin bini. Mut'ahnya mahal. Nah, tuh raj'i. Kalau di masa iddah nih, 3 bulan 3 kali suci, si laki-laki meninggal, maka istri masih dapat warisan karena belum habis masa iddahnya. Kalau si istri yang meninggal, si suami dapat warisan karena belum habis masa iddahnya. Tolong dicatat tuh Pak, bini itu masih dapat warisan selama masa iddah. Berapa warisannya? Tarik, kita bahas bab selanjutnya, bab tentang warisan. Kalau mau ngomongin warisan Pak, dipastikan dulu ada nggak yang mau diwaris. Kalau nggak ada nggak usah Pak, capek-capekin doang. Kita puyeng ngitung akhirnya ya buat nguburin aja nggak ada duitnya bagaimana. Sebab ada yang datang ke rumah saya Pak, itu ribut warisan. Saya pikir nih karena dia bilang keluarganya ada 5, saya pikir banyak warisannya. Ternyata itu satu rumah dia tinggal 5 keluarga. Gimana Ustadz cara bagi warisannya? Waduh, bagaimana ini? Saya bilang yang pas banget mah dijual semua, baru dibagikan uangnya. Itu lebih gampang. Sebab kalau dikotak-kotakin ini kayak korek api ntar ini. Rumahnya segitu-gitunya gitu. Saya bilang, emang kenapa ribut mulu? Ya ini harus dijual saja. Nanti yang uangnya itu dipakai buat masing-masing gitu. Kata dia, kalau dijual kita nggak ada yang punya rumah. Ya udah syukuri saja. Nah, dah. Tapi kalau talak 1 sudah, balik lagi. Akhirnya jatuh juga talak 2 sudah. Balik lagi, maka ketika sudah jatuh talak yang ketiga, namanya talak bain. Bain itu si suami sama si istri tidak boleh balik, kecuali si istri sudah nikah dulu dengan laki-laki lain, berjalan secara alami, kemudian cerai lagi dari laki-laki yang kedua, baru balik ke laki-laki yang pertama, baru boleh. Tipis Ustadz kemungkinannya, tapi pernah terjadi dan ada itu. Jadi bercerai, udah talak 3, akhirnya enggak jelas, dapat 10 tahun kemudian suaminya meninggal. Akhirnya dia balik lagi ke suami yang pertama. Mulai lagi tuh talaknya 0 lagi tuh, mulai dari 1 lagi. Udah kali nggak usah pakai dihajatin ya, malu dia lagi aja. Kondangannya sama dia lagi aja. Nah, pengantinnya masih dia lagi aja. Dah, itu namanya bain. Bain bagi 2, ada yang bisa balik, ada yang tidak. Ada bain syugro bisa balik, ada bain kubro. Bain kubro itu apa? Bain kubro begini. Ada dalam bahasa fikih namanya li'an. Li'an itu begini, suami menuduh istri berzina tapi nggak punya bukti. Sampai dia nggak ngakui bahwa dalam kandungan istrinya adalah anaknya. Itu namanya li'an.
Si istri berkeras, ini anak elu, bukan anak gua. Nggak ada saksinya. Maka akhirnya diputuskan dengan sebuah metode namanya li'an. Di Al-Quran itu wal khamisata anna la'natullahi alaihi wa innahu laminal kadzibin. Dah, lihat itu begini. Jadi hari Jumat si suami suruh naik ke atas mimbar ketika khotib sudah selesai disaksikan. Kata suami, demi Allah, anak yang dikandungan istri saya bukan anak saya. Demi Allah, 4 kali itu. Nanti yang kelima dinasihatin dulu sama hakimnya, sama kiainya. Bang, hati-hati bang, yang kelima bahaya nih. Kalau abang ragu mendingan jangan. Sebab ada kata-kata, demi Allah, kalau saya bohong, saya berhak menerima laknat Allah. Maka namanya li'an, saling melaknat. Lanjut tuh yang laki, demi Allah, dalam kandungannya bukan anak saya. Kalau ternyata anak saya dan saya bohong, saya berhak menerima laknat Allah. Turun, istrinya gantian naik. Demi Allah, ini anak dia. Demi Allah, ini anak dia. Ini aki-aki bohong. Yang kelima kata perempuan, kalau saya bohong, saya berhak mendapat nikmat Allah. Yang kayak gini nih, namanya bainnya bain kubro. Seumur hidup nggak boleh balik lagi, sekalipun yang perempuan sudah nikah dengan laki-laki lain. Namanya li'an. Pak, dalam rumah tangga, yang kayak gini jangan dikerjain Pak, walaupun ada hukumnya. Semua ilmu dipelajarin nggak perlu diamalin semua Pak. Jangan diamalin. Percuma ngaji kalau nggak diamalin. Waduh. Ilok ini cerai, kita ngamalin ini cerai. Ada apa beberapa yang kagak diamalkan? Pertama, tayamum. Kalau bisa ngaji tayamum jangan diamalin. Sebab kemungkinannya sakit atau nggak ada air. Susah Pak. Udah ngaji aja tayamum mah. Kalau bisa jangan diamalin. Kalau bisa tayamum Pak. Yang kedua, perang, jihad. Jihad silahkan dipelajari kalau bisa mah Pak. Jangan, Pak pasti perang Pak. Ya kalau udah dipanggil apa boleh buat. Kalau bisa mah damai-damai aja. Yang ketiga, cerai Pak. Cerai itu ilmu Pak. Jangan diamalin Pak. Terus kagak diamalin dosa Ustaz ilmu. Enggak. Amalin yang nikah sampai 4 aja kali ya. Nah. Mudah-mudahan yang di atas nggak marah ya. Dah. Dah, itu bicara. Kemudian dalam menjatuhkan talak seorang suami itu ada istilah talak sunni dan talak bid'i. Sunni artinya talak yang sesuai dengan sunnah. Bid'i artinya talak yang bid'ah. Jadi suami kalau menjatuhkan talak sama istri, tanya dulu bininya, haid enggak? Haid, jangan. Atau malamnya enggak haid tapi malamnya habis hubungan suami istri, jangan. Sebab itu nanti bisa bikin sengsara istri. Coba, kalau ada semalam habis hubungan suami istri, berarti istrinya suci. Paginya diceraikan, sorenya diceraikan. Ternyata hubungan yang semalam menghasilkan janin. Berapa idahnya? Berapa lama idahnya? Oh, hampir 10 bulan. Si itu habis cerai, besok udah kawin lagi. Emang gara-gara dia itu jadi bercerai? Nah, yang perempuannya kesian. Atau lagi head, masih lama kan tadi kalau suci dihitung 1. Kalau head dulu, suci berhitung 1 makin lama idahnya. Maka disebut dengan bid'i. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, diomelin sama bapaknya Sayyidina Umar. Bahkan ketika Sayyidina Umar ditusuk dari belakang sama Abu Lu'lu, ketika mau meninggal dunia kan Sayyidina Umar bikin tim forum untuk menentukan siapa besok setelah dia meninggal dunia. Nah, salah satunya ada ngusulin, Umar, bagaimana kalau yang jadi khalifah anak ente aja, Abdullah bin Umar, udah matang tuh. Kata Umar, anak gua jangan, nyerahin bininya kagak bisa, jadi pemimpin lagi. Nyerahin bininya masih kagak bisa. Coba, Sayyidina Umar, anaknya diajukan, enggak. Nah, dalam urusan rumah tangga jadi nggak bisa, apalagi memimpin sebuah negara, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Itu am dan khas. Jadi ada ayat yang sifatnya umum, jangan diamalkan dulu. Sebab boleh jadi ada pengkhususan. Semua perempuan yang suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Tapi kalau yang hamil harus sampai lahir. Semua perempuan yang masih aktif haidnya diceraikan harus iddah 3 bulan. 3 kali suci. Tapi bagi yang sudah tidak haid, bagi yang belum haid, atau bagi yang hamil, beda lagi hukum. Dalam kasus puasa misalnya, lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina
amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang beriman, semua yang beriman wajib. Perempuan haid atau tidak haid beriman, wajib puasa. Bapak sakit atau tidak sakit, wajib puasa. Beriman nggak? Beriman. Yang dipanggil siapa? Ya alladzina aman. Tuh kalau pakai ayat itu aja, kalau kata orang Betawi, gua sakit, bodo amat, puasa. Gua haid, bodo amat, puasa. Sebab kalimatnya ya alladzina aman. Nah, ayat berikutnya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadu minal ghaid aw lamastumun nisa gitu ya. Fa'iddatu min ayamin ukhar. Kalau kamu sakit, kamu musafir, silahkan kagak boleh nggak puasa. Ini kan pengkhususan. Semua yang beriman wajib puasa. Itu umum, dikhususkan. Tapi kalau ada yang sakit, kata ulama, perempuan haid dianggap sakit tuh. Maka perempuan haid boleh tidak puasa. Banyak pertanyaan begini, ibu-ibu mohon maaf. Boleh nggak perempuan puasa mengkonsumsi pil penahan haid supaya 1 bulan dia bisa puasa full, tidak ada batalnya? Boleh nggak? Jawabannya pasti 2, Pak. Ada yang boleh, nggak boleh. Dari awal saya bilang, pokoknya apapun yang zaman Nabi nggak ada, pasti 2 jawabannya. Nah, zaman Nabi nggak ada asuransi. Boleh nggak asuransi? Ada ulama bilang boleh, ada ulama bilang nggak. Karena zaman Nabi nggak ada. Bang, bunga bang. Riba bukan. Karena zaman Nabi nggak ada, maka pasti jawabannya 2. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak. Termasuk pil. Pasti ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak. Terus Ustadz pilih yang mana? Kalau kata saya sih begini, perempuan mah kan ya, perempuan. Kata Sayyidah Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kita perempuan nih yang pada haid disuruh qada puasa, tapi kagak disuruh qada sholat. Berarti perempuan kalau puasa yang normal emang kudu ada kodoknya jima. Itu berarti perempuan normal. Beda kasusnya kalau haji. Kalau haji ketika wukuf di Arafah, tawaf ifadah, haid, berbahaya ini. Apalagi gelombang pertama, kloter pertama. Yang habis wukuf di Arafah, kemudian habis di Muzdalifah, langsung pulang. Sementara dia haid, belum tawaf ifadah, kan repot. Nah, ini ada hajat yang membutuhkan nih. Maka yang kayak gitu dibolehkan minum pil anti menahan haid. Termasuk umroh. Lah kalau Ramadan Pak, sebulan nggak puasa 7 hari, gantinya 11 bulan, besok masih banyak banget. Maka kalau kata saya, perempuan-perempuan yang mengkonsumsi, lebih baik jangan. Jadilah perempuan yang seutuhnya perempuan. Emang perempuan mah kudu haid. Kalau besok aja kalau minum kagak head ribut lagi dah. Kok gua nggak head ya? Aduh. Kalau kata saya jangan merubah ciptaan Allah, kecuali memang dibutuhkan. Kayak kasus haji itu. Jadi kalau bahasa kaidah fikih, al-hajah bimanzilati darurah wa darurah tubihul ma'zurat. Ketika kebutuhan memaksa, maka posisinya sama dengan darurat. Sementara darurat membolehkan kita untuk melanggar hukum yang memang sudah nyata diharamkan. Bapak jalan-jalan ke mana ya? China misal gitu ya. Tidak ada makanan halal, satu tempat haram semua. Ya udah. Ad-darurah tubihul mahzurat. Ketika tidak ada yang halal, semuanya haram, udah Pak, hajar aja. Kapan lagi makan babi kan? Karena memang udah nggak ada tuh. Nah, jadi itu pun seukuran mempertahankan hidup. Jadi al-amru idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Begitu kaidah usul fikihnya. Sebuah urusan kalau sempit jadi luas, kalau sempit jadi luas. Sempit nih, emang nggak ada yang halal. Ayam nggak ada, kambing nggak ada, yang ada babi anjing. Yang ada. Maka akhirnya yang tadinya sempit jadi luas. Udah, hajar aja, nggak ada, mau apa lagi. Tapi wa idza tasa'a daqa. Tapi hukum kalau luas jadi sempit. Kayak kita di Indonesia, ayam ada, burung ada, bakso dari bakso sapi, bakso setan ada, Pak. Nah, sambal dari sambal dadak sampai sambal geledek ada, Pak. Maka babi haram tetap pada hukum haramnya,
Daging anjing haram pada. Jadi sempit tuh, nggak bisa digoyang tuh. Nah, itu konsep hukum dalam usul fikih. Dah, kita kembali deh ya. Di dalam kaidah usul fikih ada namanya am dan khas. Kira-kira Pak, anak kecil itu beriman gak sih? Kalau dia beriman wajib puasa. Tapi ada hadis yang mengatakan rufi al-qalamu an talatin. Catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Pertama anak kecil sampai dia balik. Berarti anak kecil memang tidak ada catatannya. Keumuman ya ayyuhalladzina amanu dikhususkan tadi dengan hadis yang tadi itu. Itu namanya am dan khas. Am dan khas. Pengecualian. Kalau tidak ada pengecualian, maka berlaku hukum secara umum. Orang sholat wajib berdiri ya? Wajib. Semuanya wajib berdiri. Kaki saya sakit Ustaz. Buat lu khusus buat lu nih, itu namanya pengecualian tuh. Buat lu khusus yang sakit, duduk dah, duduk. Saya kira ini materi kita hari ini tentang am dan khas. Nanti insya Allah kalau ketemu lagi, insya Allah masih sebelum Idul Fitri, kita akan bahas tentang mujmal dan mubayyan. Sebagaimana biasa, yang ada pertanyaan, ingin tahu lainnya silakan. Ustaz, sekarang sakit yang bagaimana ya, kriteria bagaimana kita bisa boleh buka puasa itu? Iya, sakit yang boleh kita membatalkan puasa, sakit yang menurut informasi orang dipercaya, memang kita nggak boleh lapar, kita harus mengkonsumsi obat. Dalam hal ini dokter. Sakit yang kalau kita nggak makan bikin terganggu jiwa kita atau bikin parah penyakit kita. Ya kalau baru bisul-bisul aja mah apa enggak kali Pak? Jerawat gitu ya. Apa? Radang tenggorokan Pak, radang tenggorokan nih. Kadang-kadang kalau sudah kebangetan itu Pak, itu nelen sakitnya luar biasa. Nah, jadi kalau kata dokter, jangan puasa dulu Pak ya. Ini obatnya harus rutin. Ini kan ada teman-teman yang mohon maaf ada sakit yang obatnya memang harus kayak TB ya. Penyakit TB itu yang 6 bulan, yang itu kan mau nggak mau harus tuh nggak boleh terlambat jam sekian tuh. Kalau kita percaya sama dokternya maka itu boleh batal. Atau penyakit yang memang dalam tanda petik kalau dia lakukan puasa semakin parah penyakitnya. Lagi-lagi itu atas keputusan orang yang bisa dipercaya. Sama kayak anak kita sekolah kata dokternya jangan sekolah dulu ya, gitu ya. Kata dokternya jangan sekolah dulu ya, saya kasih surat izin. Nah, saya dulu punya ibu yang sakitnya menurut saya parah, itu disuruh nggak puasanya Pak, susah. Kalau bahasa Betawi, gua puasa kagak makan, gua kagak puasa nggak makan juga, orang kagak enak makannya. Ya mendingan gua puasa, ketahuan kagak makan juga. Tapi kan obatnya nggak masuk akhir. Saya bawa ke dokter, dokternya saya bisikin, dok jangan kasih puasa. Kata dokter, emang jangan puasa? Nggak mau dong. Nah, dah kata dokternya, ibu jangan puasa dulu. Ini kalau ini nanti dong. Siap. Sampai di rumah apa kata ibu saya? Dokter lo percaya. Aduh, orang tua kan kadang-kadang gitu ya. Ya sudahlah, wallahu alam terserah maha kuasa aja. Jadi penyakit yang semacam itu. Ada lagi? Musafir juga Pak, musafir dicoba dulu Pak. Teman-teman besok pulang kampung nih. Kemana? Ke Jogja misalnya. Naik, dicoba dulu Pak. Sahur dulu. Biasa seperti puasa biasa. Naik pesawat ternyata, wah kayaknya nggak kuat nih. Bisa pingsan, dehidrasi nih gua nih. Batal dah. Jangan pagi-pagi udah ngopi begitu. Kata temennya, nggak puasa. Gua mau musafir. Udah musafir belum? Belum. Musafir itu jalan dulu ke Gambir baru musafir. Masih di sini udah ngopi aja. Mau musafir. Wa antasumu khairul lakum, puasa itu jauh lebih baik dibanding tidak puasa. Nah, apalagi kalian mohon maaf ya, kalau yang ya baru segera ke Bandung segala macam gitu. Bukan anak saya kuliah di Bandung Pak, itu dengan adanya WUS kayaknya lebih cepat gitu. Benar saya balik dari rumah itu habis asar sampai kosan di Bandung itu maghrib udah buka puasa di kosan, udah selesai begitu naik bus gitu. Jadi kalau menurut saya kalau dulu iya barangkali itu bisa 5 jam macet gitu dulu. Kalau sekarang mah dicoba dulu Pak. Jangan, Bandung kan jauh Ustaz. Lah iya kalau jalan kaki jauh Pak. Kalau naik bus kan cuma 45 menit sampai ke Bandung.
Ada lagi? Cukup deh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah terima puasa kita, amal ibadah kita selama Ramadan. Allah pertemukan kita dengan malam qadarnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله سلام